Siang itu, riding diawali kejadian yang menyesakkan dada. GoPro kesayangan saya lepas dan terpelanting menghantam aspal. Apa tadi itu ya? Aduh, hancur ya? Hah? Oh, hancur ya. Tapi kejadian itu tidak meninggalkan rasa bete terlalu lama, karena saya ketemu jalur jalan untuk riding sepeda motor terindah di Jawa Barat. Terindah nggak ya? Ayo ikut saksikan saja dan kasih komen di bawah nanti ya. Pemandangan yang asik banget. The best part of kayak luar negeri bener. Barusan selesai istirahat dan makan. Istirahatnya cukup panjang nih, sekitar lebih dari mungkin 2 jam kali tadi ya. Sekarang kita lanjut lagi dari Sindang Barang. Target berikutnya adalah Ujung Genteng. Ujung Genteng sekitar 2 jam 57 menit ya, 3 jam lah. Head north. Kita meninggalkan kota kecamatan Sindang Barang. Kecamatan Sindang Barang menurut penelusuran adalah kecamatan yang tertua di pesisir selatan Cianjur. Wilayah ini menjadi penghubung jalur pantai selatan Jawa Barat, dikelilingi perbukitan hijau, sungai, dan garis pantai yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Selain kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, Sindang Barang juga menyimpan pesona alam yang masih asri dan belum banyak tersentuh wisata massal ya. Letaknya yang strategis di jalur pantai selatan menjadikannya sebagai penghubung penting bagi masyarakat yang bepergian maupun mengangkut hasil bumi sejak dahulu kala hingga sekarang. Sebenarnya ini masih 2 bar lagi bensinnya, jadi kira-kira jangkauan sekitar masih bisa 100 kilo lagi sebenarnya ini. Tapi baiknya sih diisi ya, karena di sini jarang pom bensin. Nah, nggak tahu ini pom bensinnya ada apa enggak ini. Ada satu hal yang menarik untuk dipikirkan. Apakah nama Sindang Barang itu berasal dari kata sindang, ya, yang berarti singgah, dan barang, artinya mungkin barang bawaan para pedagang atau pelintas. Belum ada kepastian mengenai asal-usul nama ini, tapi letaknya di jalur pesisir ini membuat dugaan tersebut menjadi cukup menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Jalur ini itu sudah pernah saya data kira-kira tahun 2023 yang lalu, dan kelihatan kondisinya juga
tidak banyak yang berubah. Kondisi jalan masih bagus. Wow. Ngeri. Ini banyak sekali kayu ya, kayaknya kayu jati ini. Dipotong pendek-pendek untuk mebel. Pernah nggak Anda punya alat elektronik kesayangan semisal yang saya punya ini, GoPro Max? Kamera kesayangan ini sudah menemani saya mendokumentasikan berbagai kejadian dan perjalanan. Dan yang utama, ini menjadi peralatan kerja saya, bukan hanya untuk kegiatan liburan dan rekreasi. Dan hal ini pun terjadi. Kamera kesayangan ini tidak sadar lepas dari stang motor saya, terpelanting dan menghantam aspal. Awalnya saya masih bengong, belum menyadari bahwa kamera saya udah copot. Apa tadi itu ya? Oh, kamera. Waduh, kamera saya. Aduh, hancur ya? Hah? Oh, hancur ya? Waduh. Ya sudahlah. Tampaknya perjalanan melalui jalan rusak sejauh kurang lebih 20 km di jalur jalan Cikaduk pagi tadi membuat cengkraman kamera holder saya ini pelan-pelan melonggar. Dan pada satu titik kemudian lepas dari stang. Sebenarnya saya sudah mengantisipasi kamera jatuh dengan mengikat kamera ini ke holdernya. Awalnya saya mengantisipasi adapter penyambung kamera yang bahannya memang terbuat dari plastik yang mungkin saja rusak dan lepas. Tapi tidak terpikir bahwa justru kamera holdernya lah yang terlepas. Jadi kamera ini saya ikatkan ke holder, bukan ke stang. Wah, korban satu kamera. Waduh. Wah, sudah antisipasi. Tetap aja. Di sekitar kita, kehidupan masyarakat masih banyak bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sawah, kebun, sungai, hingga laut menjadi bagian dari landscape yang membentuk kehidupan di wilayah ini, dari generasi ke generasi. Kamera GoPro Max sudah mungkin hampir 4 tahun menemani pewalangan perjalanan darat. Tadi barusan terlepas dan jatuh.
lensa depannya baret berat, yang belakang masih utuh, tapi nggak tahu nanti apakah rusak semuanya atau masih bisa dipakai. Yang jelas lensa depan itu sudah rusak. Memang dari sisi usia sudah waktunya diganti sebenarnya. Nah, ini jadi alasan kuat untuk mencari pengganti. Karena untuk GoPro Max ada yang seri yang terbaru itu memiliki kapabilitas yang jauh lebih bagus. Dan kalau tidak salah bisa diganti lensanya. Yang saya suka dari GoPro itu adalah kualitas gambarnya. Tanpa banyak editing color itu udah sangat bagus. Dan yang saya suka dari GoPro Max itu ada GPS-nya. Waduh, jalannya jelek. Oke. Saya nggak tahu ini apakah bagian dari yang rusak setelah kejadian banyak longsor. Tapi dulu nggak begini, dulu bagus banget ini jalan. Jadi ini baru diperbaiki lagi berarti. Ya sayang, GoPro-nya sudah tewas. Ini baiknya ini kita tadi dokumentasikan juga nih ya, jalan rusak ini. Debu. Alhamdulillah cuma sebentar jalan rusaknya. Ini kita ketemu aspal halus lagi. Perasaan saya masih bete gara-gara kejadian GoPro tadi. Tapi saya rasa tidak ada gunanya juga untuk memelihara perasaan tidak nyaman ini. Ya, sebaiknya saya menikmati saja perjalanan ini sebagaimana biasanya. Pemandangan di jalur ini karakternya berbeda. Ini merupakan keindahan tersendiri, seperti pemandangan di perkebunan dengan tanaman jati seperti ini. Cukup menarik.
Sini banyak kebun jati ya. Agrabinta. Di sisi perjalanan ini terbentang kawasan kebun Agrabinta yang sudah lama menjadi bagian dari perkebunan negara di wilayah selatan Jawa Barat. Kawasan ini dikenal sebagai penghasil komoditas perkebunan seperti karet dan menjadi salah satu jejak panjang sejarah pengelolaan perkebunan yang telah berlangsung sejak masa kolonial hingga kini dan dikelola dalam lingkungan PTPN. Sebelah sini perkebunan karet. Tidak banyak yang berubah sejak 3 tahun lalu saya lewat sini. Mungkin perbedaan kesan tuh hanya terjadi gara-gara waktu itu saya lewat sini tuh kalau nggak salah pagi ya. Hamparan hijau ini menjadi saksi perubahan zaman sekaligus denyut ekonomi masyarakat sekitar. Yang menarik, Agrabinta bukan didominasi oleh kebun teh seperti kebanyakan perkebunan di Jawa Barat, melainkan hamparan pohon karet yang tumbuh tak jauh dari pesisir Samudra Hindia. Ini sudah kita In petakan. 300 meters, turn left. Oh enggak, saya lewat sini sore banget karena sudah menjelang harus menginap waktu itu. In 300 meters, turn right. Sore sudah menjelang maghrib waktu itu lewat sini. Setelah menginap di Tegal Bulet, baru lanjut pagi-pagi lagi. Perpaduan antar sejarah, bentang alam, dan aktivitas perkebunan menjadikan kawasan ini memiliki karakter yang khas di jalur selatan Pulau Jawa. Continue for 69 kilometers. Bulet, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, pantai wisata apa tadi? Lugina. Pantai wisata Lugina. Di sebelah kiri perjalanan kita terbentang Pantai Lugina, salah satu pantai di pesisir selatan Cianjur yang masih alami, berada di desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta. Pantai ini dikenal dengan panorama matahari terbenam yang memukau, ombak khas Samudra Hindia, serta suasana yang tenang karena belum seramai destinasi wisata lainnya. Keindahan alamnya menjadikan Pantai Lugina sebagai salah satu permata tersembunyi di selatan Jawa Barat. Kemungkinan GoPro tadi itu copot gara-gara getaran jalan-jalan rusak tadi ya. Sedemikian lama dia bergetar, lama-lama longgar dan copot. Memang enak buat nikung-nikung nih jalannya.
Jalan yang sedang kita lintasi ini bukanlah jalan yang dibangun dalam satu masa. Awalnya, jalur ini berkembang untuk menghubungkan permukiman dan kawasan perkebunan di pesisir selatan Cianjur, termasuk kebun Agrabinta ini. Seiring waktu, ruas ini terus ditingkatkan hingga menjadi bagian dari jalur pantai selatan Jawa Barat yang menghubungkan berbagai kabupaten di pesisir selatan. Kalau ini jalannya tampaknya sudah ditambal-tambal lagi nih sejak pertama kali dikerjakan. 2023 lalu itu belum ada tambalan seperti itu. Sejauh ini belum ada pom bensin bensin masih aman, masih 2 bar. Jalan pantai selatan berada pada sabuk sempit di antara laut dan kaki pegunungan. Hampir semua sungai harus dipotong oleh jalan tersebut sebelum bermuara ke laut. Setiap lembah menghasilkan jembatan, sedangkan setiap punggungan menghasilkan tanjakan dan turunan. Akibatnya, berkendara di jalur ini kita merasakan pola yang berulang. Naik punggungan, turun ke jembatan, naik lagi ke punggungan berikutnya. Ini merupakan ciri khas bentang alam pesisir selatan Jawa Barat yang berbeda dengan jalur pantura yang relatif datar. Karena itulah hingga sekarang jalur ini tetap menjadi salah satu ruas jalan yang paling menarik dilalui, sekaligus paling indah di pesisir selatan Jawa Barat. Namun karakter jalan di Agrabinta ini masih relatif lebih landai dibanding jalur selatan yang berada di Kabupaten Garut. Meski tetap berada di kontur lahan yang variatif, perbedaan ketinggian di sini agak jarang menghasilkan tikungan yang ekstrim. Jalannya rata-rata hampir lurus dan ada kelokan yang lembut dan sangat asik untuk dinikmati sambil berkendara motor. Dengan karakter medan jalan seperti ini, saya pikir motor apapun yang Anda gunakan, semuanya akan asik-asik aja di sini ya. Dijamin bisa dinikmati.
dapat tadi tuh. Nah, ini bentar lagi ada penginapan sebelah sini nih. Oh, bentar-bentar, bukan yang ini. Bukan yang ini. Akhirnya kita temukan SPBU Pertamina yang berjarak kira-kira 2,5 km dari pusat kecamatan Agrabinta tadi. Sebenarnya bensin sih masih cukup untuk sampai ke ujung genteng. Tapi ini mumpung sedang barengan sama yang lain, ya saya isi aja full tank untuk perjalanan selanjutnya. Coba ya full, tapi kira-kira 100 ya, kira-kira. Pas ya. Masih. Continue for 56 kilometers. Perkiraan 2 jam lagi. Jadi kira-kira jam 5:30 tiba di sana, insya Allah. Pas isi 100.000 full tank. Wah, ini keren banget ya di sini. Ini banyak sekali jati di sini ya. Kayu jati.
Tadi ada bagian jalan yang nah ini seperti ini. Dari beton. Saya dulu nggak inget ada bagian jalan seperti ini. Cuma sedikit sih. Seingat saya dulu jalannya begini semua. Ini saya ralat setelah saya cek ulang ke dokumentasi perjalanan saya 3 tahun lalu. Di segmen ini memang ada bagian yang masih berupa jalan beton. Jadi ternyata ingatan saya yang salah. Ini rambu apa ini ya? Oh, anjing. Tikungan ganda. Oh, ini tikungan ganda.
ini udah sampai Tegal Bulat. Ini ada penginapan sebelah kanan tadi, terus ini ada jembatan di depan. Waktu itu saya tiba di sini sudah mendekati maghrib. Oh, jembatannya. Tuan tajam. Saat ini kita melewati jembatan yang melintas di atas Sungai Cibuni. Ini menjadi batas wilayah Kecamatan Agrabinta dan Kecamatan Tegal Bulat, sekaligus juga menjadi batas antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Mention juga di Tegal Bulat ini ya kalau nggak salah ya. Oh iya, habis ini jalannya lurus sampai lurus ke arah barat. Kemudian nanti naik ke utara, masuk ke Hutan Jati. Saya dulu nginep di sini. Ini Tegal Bulat. Hanya pusat perkembangannya di sini, Tegal Bulat. Bentar lagi kita akan berbelok ke utara, memasuki hutan perkebunan itu sebelah kanan nanti.
Nah, depan itu belok tikungan ke utara. Kalau nggak salah ada Porta Shop juga di sini sebelah kiri. Ini petunjuk jalan tadi ada yang menunjukkan ke arah sini tuh ke Suradi dan Jampang Kulon. Ini masih sama, kita masih melaju ke utara. Di sini yang pemandangannya juga lumayan sangat berkesan waktu itu. Ada acara apa ini? Pengajian. Ini jalan mulai melewati area berkontur cukup miring. Akibatnya jalan mulai berliku-liku dan meliuk-liuk. Jujur saja, saya sudah lupa tentang GoPro saya. Segmen ini dan beberapa kilometer ke depan sangat menghibur dan menyenangkan. Sesekali Anda miring ke kiri, ke kanan secara perlahan. Sesekali juga miring ke kiri dan ke kanan secara tiba-tiba. Jalan sangat mulus. Kualitas pemandangan di kiri dan kanan mungkin biasa saja, tapi sensasi jalannya itu yang bikin nagih. Kalau untuk urusan pemandangan,
Mungkin jalur ini kalah jauh dari perkebunan teh Ciwidey atau Raja Bali. Tapi untuk pengalaman riding, menurut saya ini juaranya. Kualitas jalan, lebar, material, kehalusan, tikungan-tikungannya, wah, agak sulit diceritakan. Harus dijalani sendiri, harus dirasakan sendiri. Wah, ini dia pemandangan yang asik banget. Ini sayang, kenapa pagar-pagarnya jadi rontok-rontok begini. Wah, keren. Beuh. The best part of Tegal Bulet. Kayak di luar negeri bener. Yah. Woohoo. Cibucel. Cibucel. Oh, keren. Oh. Sayang GoPro-nya tewas. Ya, saya pakai GoPro ini. Awas kambing. Dah. Wuh. Worth it. Woohoo. Ah. Ah.
sayang tempat ini jauh sekali dari Bandung ya. Awas truk. Awas truk. Wuhu. Oh. Edun. Cakep banget. Wuhu. Aduh, nggak bisa habis. Mantap. Wuhu. Ya. Dulu ini yang bagian yang masih diperbaiki, masih ada pekerja-pekerja jalanan waktu itu. Edun. Wah. Segmen jalan yang barusan kita lewati kira-kira panjangnya 8 km. Sudah 2 kali ini saya lewatin. Sensasinya masih sama, masih nagih. Dan tampaknya saya masih ingin lagi ke sini kapan-kapan. Saya ingin mencoba dari arah yang sebaliknya kalau bisa. Sayangnya lokasinya jauh dari Bandung. Untuk bisa menikmatinya, tampaknya memang harus dilakukan 2 hari. Untuk perjalanan 1 hari, mungkin, tapi akan sangat melelahkan. Pengalaman pertama saya melewati jalur ini adalah pada pagi hari, dan ini menurut saya jauh lebih menarik ketimbang lewat sudah sore ya. Jika memang targetnya hanya untuk melewati jalur ini, saya usulkan Anda menginap di Tegal Bulet seperti pengalaman saya yang pertama, lalu berangkat pagi melintasi jalur Scenic Drive ini dan mencari makan siang di Surade. Kemudian balik lagi ke Bandung melewati jalur yang sama. Atau jika Anda ingin variasi, dari Surade Anda bisa pilih ke Jampang Kulon, Lengkong, ke arah timur, Lengkong, kemudian Pabuaran, dan sebelum ke Sagaranten Anda pilih jalur ke selatan kembali menuju perbatasan Tegal Bulet dan Agrabinta, lalu pulang kembali ke Bandung melewati jalur berangkat yang tadi. Tapi tampaknya sayang kalau hanya menargetkan jalur Scenic Drive ini. Jadi opsinya ya seperti yang kami lakukan ini,
sekalian saja ke ujung genteng. Saat ini kita memasuki wilayah Kecamatan Cibitung Ada yang dari longsor di situ. arah Tegal Bulet. Tapi kita cuma sebentar melintasi Kecamatan Cibitung ini karena hanya 3 km jalur jalan yang melintasi Kecamatan Cibitung dari arah Tegal Bulet menuju kecamatan selanjutnya, yaitu Kecamatan Surade. Setelah itu kita akan masuk Kecamatan Surade, lalu kemudian lanjut ke arah ujung genteng. Ini sudah pusat kotanya Surade. Oke, depan itu nanti belok pertigaan, kita belok kiri.
menuju ujung genteng. Di sini pusatnya Jati. In 500 meters, turn left. Coba kita baca itu ya. Kiara 2 sebelah Pelabuhan Ratu. Ujung genteng ke kiri 23 km Batik. Turn left. Oke. Kita belok kiri. Continue for 4 kilometers. Display GPS nya longgar gara-gara jalan berbatu-batu tadi. Sekarang jadi keper-keper gini. Surade terus ujung genteng terus geosite Museum Megalodon 3 km. Megalodon yang pernah ya. Megalodon. Ini kucing atau apa? Atau kilometers. ini barusan kita belok kiri menuju ujung genteng. Perkiraan waktu sekitar 35 menit lagi. Sekarang jam 4.43. Tiga. Oh, ini keramaian apa ini? Ada terkam. Wah, lagi euforia Piala Dunia. Lapang Tegalegok. Tadi kita barusan ada percabangan slide left, slide right. Kita pilih yang slide right. Perkiraan 30 menit lagi.
Menjelang masuk kecamatan Ciracap, yaitu kecamatan akhir yang menjadi tujuan kami di ujung genteng, kondisi kualitas jalan turun drastis. Jalannya bergelombang dan banyak sekali tambalan dan jalan-jalan bolong. Untungnya jalan ini tengah diperbaiki, jadi semoga nanti kondisinya akan jauh lebih baik di masa mendatang. Ini di beberapa lokasi sudah ada rambu-rambu evakuasi ya untuk risiko bencana tsunami. Memang kalau kita berlibur ke tempat-tempat seperti ini, tepi pantai yang punya risiko tinggi seperti ini ya, seperti pantai selatan, apalagi yang dulu pernah kejadian di Pelabuhan Ratu, bukan Pelabuhan Ratu, di mana itu yang Anyer ya, ketika Alhamdulillah. Ketika anak Krakatau atau Gunung Krakatau itu ya yang tebingnya longsor kemudian menimbulkan tsunami kecil, tapi dampaknya luar biasa. Banyak korban jiwa waktu itu. Jika ada gempa, maka sangat penting untuk kita memiliki kesadaran akan bahaya. Jadi biasakan kalau ke tempat-tempat seperti ini sambil coba mengamati sekeliling, kira-kira tempat-tempat evakuasi yang mana yang perlu dituju jika terjadi sesuatu. Ini 10 menit menjelang ujung genteng. Sebentar lagi matahari juga terbenam. Sekarang jam 5.04.
Kami tiba di penginapan sesaat menjelang maghrib. Matahari tidak memamerkan sunsetnya karena tertutup awan. Perjalanan ini kami tempuh dengan cukup santai hari ini, mulai dari Bandung tadi pagi ke Sindang Barang, lalu lanjut ke Ujung Genteng. Alhamdulillah kami tiba dengan selamat. Sore ini pantai Ujung Genteng sedang surut. Terlihat tonjolan-tonjolan karang lautan di sekitar pantai. Tidak banyak pengunjung sore itu yang kami temui karena memang ini baru hari Kamis ya. Tidak tahu nanti kalau weekend bagaimana kondisinya. Malam ini kami lewati dengan menikmati suasana pantai di kafe-kafe di sekitar penginapan. Saya punya waktu untuk memeriksa GoPro yang membentur aspal siang tadi. Alhamdulillah, meski lensanya tergores cukup dalam, fungsi-fungsi lainnya masih normal. Insya Allah nanti pulang ke rumah akan saya coba poles kacanya ya. Memang tidak akan sempurna, tapi paling tidak itu yang bisa saya usahakan agar kamera kesayangan ini masih bisa dipakai. Ini hasil rekaman GoPro dengan keadaan lensa tergores. Masih lumayan bahwa sisi lain dari lensanya masih berfungsi sempurna. Oke, nanti kita akan lanjutkan video ini ke episode ketiga ya, perjalanan dari Ujung Genteng menuju Bayah dan pulang ke Bandung. Selamat menikmati.